laporan polisi pada bulan Juni 2022. Kemudian pada tanggal 6 kemarin, pada bulan Januari 2023, Satreskrim Polres Halmahera Utara telah mengamankan 3 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan masing-masing berinisial CT, kemudian AT dan AG. Dalam beberapa orang tersangka ini ada anak di bawah umur. Kemudian pasal yang disangkakan kepada ketiga pelaku ini pasal 363, kemudian 362, kemudian 363 dan 362. Barang bukti yang sudah diamankan ada 6 unit kendaraan roda 2 jenis Mio, kemudian Honda Beat dan Yamaha Soul. Salah satu TKP-nya bertempat di desa WKO Pasar Baru, WKO 2 Desa Tanjung Niara, kemudian Gang Sungi 3, Gang Sungi, kemudian dan Gosongan. Modus daripada pelaku ini adalah alasannya dikarenakan orang tuanya pernah mengalami kehilangan motor. Akibat daripada itu mungkin rasa ingin membalas dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga salah satu pelaku ini mereka melakukan pencurian. Kemudian daripada kendaraan yang digunakan ini digunakan untuk bersenang-senang. Adapun modus selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari karena pelaku tidak memiliki kendaraan. Kemudian untuk bersenang-senang atau bergaya tadi. Saya selaku Kepala Satuan Wilayah dalam hal ini Kapolres Halmahera Utara memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Halmahera Utara agar selalu mengamankan safety di dalam setiap memarkir kendaraan atau menyimpan kendaraan. Kita harus tetap jaga kendaraan kita, khususnya dalam ini roda 2 ataupun roda 4. Menggunakan kunci ganda di setiap melakukan atau menyimpan memarkir kendaraannya. Dan langkah-langkah Kamtibmas yang ke depan ini akan terus dilakukan oleh Polres Halmahera Utara, yaitu dengan cara pada jam-jam rawan anggota kami akan berkeliling ke tempat-tempat rawan dengan memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas. Contohnya kepada seluruh masyarakat sudah memasuki malam hari, tutup dan periksa gembok, pagar ataupun kendaraan bermotor. Itu akan terus kita secara kontinu, secara berkesinambungan akan kita lakukan pada jam-jam rawan. Ini akan dilakukan oleh Sasabara, kemudian lalu lintas akan menggunakan TOA atau pengeras suara yang ada di kendaraannya, memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas di tempat-tempat rawan, khususnya tempat-tempat yang dimana sudah ditentukan dicurigai, dimana rawan daripada curanmor ataupun tindak-tindak kriminalitas. Saya kira itu mungkin selanjutnya bisa Pak Kasat Reskrim menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Halmahera Utara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Mohon izin para Kapolres yang saya hormati, Pak Kapolres Halmahera Utara, yang saya hormati Pak Kapolres Halmahera Utara. Izinkan kami menjelaskan sedikit terkait dengan rilis yang kita laksanakan siang hari ini. Jadi untuk yang pertama yang perlu ditekankan adalah kita mengamankan 3 orang pelaku anak. 3 orang pelaku anak atas nama dengan inisial CT, AT, dan AG. Salah satu dari ketiga anak sudah dilakukan limpah ataupun tahap 2 ke kejaksaan. Sebelumnya memang sudah dilakukan diversi
di Polres cuma gagal. Ketika tahap 2 langsung dilaksanakan diversi ulang di kejaksaan. Untuk 2 orang pelaku anak pun sudah dilakukan diversi di sini, namun hasilnya gagal. Untuk CT dan AT itu untuk LP nomor 51, sedangkan untuk AG LP nomor 52. Untuk CT dan AT diamankan pada tanggal 1 Februari. 1 Februari dengan kronologi singkat bahwa motor hasil curian dari CT dan AT itu nampak dan dilihat oleh korban sendiri. Jadi korban mengikuti, ketika motor sampai di bengkel, langsung korban mengamankan motor tersebut dan kedua pelaku anak tersebut. Sehingga atas dasar dari situ mereka lapor ke Polres Halmahera Utara dan dibantu oleh unit Resmob untuk melakukan pengembangan. Untuk pasal yang disangkakan untuk ketiga anak adalah pasal 363 ayat 1, subsidiar 362 KUHP, dan junto pasal 55. Untuk TKP sendiri di Desa WKO Pasar Baru 1, Desa WKO 2 TKP, untuk Desa Tanjung Niara 1 TKP, untuk Desa Gatsungi 3 TKP ataupun 3 unit sepeda motor, dan Desa Gosoma 1 TKP. Untuk barang bukti seperti yang telah dapatkan oleh kita semua, ada 7 unit motor yang jenis dan merek berbeda-beda. Itu merupakan hasil daripada kedua pelaku anak atas nama inisial CT dan AT. Selain itu pun kita mengamankan tersangka aniaya dan pencurian. Sebetulnya untuk aniaya dan pencurian ini untuk LP ada di bulan Juni 2022. Setelah melakukan pengembangan, unit Resmob setelah melakukan pengembangan dan lidik, baru kita amankan pada tanggal 7 Februari dengan dasar LP terkait dengan tindak pidana aniaya. Namun setelah dilakukan pengembangan ternyata ada TKP yang memang yang bersangkutan melakukan pencurian. Makanya kita amankan sedikitnya 7 buah HP dengan jenis dan merek yang berbeda-beda. Untuk pelaku sendiri dengan inisial PM. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP pidana. Untuk barang bukti yang kita amankan 7 unit handphone yang diantara lain adalah 1 buah handphone merek iPhone 6, 1 buah handphone merek Realme, 2 buah handphone merek Vivo, dan 3 buah handphone merek Samsung. Untuk TKP sendiri di Desa Gamsumi ada 4 TKP dan di Desa Gosoma ada 3. Untuk modus operandi daripada para pelaku adalah modus hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan tindakan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Halut melakukan pengembangan, mengamankan pelaku dan mengamankan barang bukti, dan tidak menutup kemungkinan ada TKP lain. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres, untuk menjaga situasi Harkaptipmas kita harus senantiasa mengantisipasi harta ataupun barang daripada kita sendiri. Dan kalaupun memang dari masyarakat ada informasi, segera disampaikan ke Polres Halut, karena kami pun sementara sedang melakukan pengembangan terkait dengan pencurian HP yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial TM. Mungkin dari saya cukup itu saja. Mungkin kalaupun ada pertanyaan ataupun yang mau ditanyakan silakan. Kalau dilihat dari barang bukti yang cukup banyak, para pelaku ini dia bekerja sendiri-sendiri atau ada sindikat yang bekerja sama dengan para pelaku? Siap. Untuk terkait dengan ketiga pelaku anak terkait dengan pencurian, bahwa pelaku dengan inisial CT dan AT dia melakukan bersama-sama, sehingga untuk pasal yang disangkakan pun kita menerapkan pasal 55 karena ada turut serta di situ. Selain itu pun kita masih mengembangkan terkait dengan barang bukti dan TKP yang dilakukan oleh terduga pelaku ataupun pelaku dengan inisial CT dan AT. Kalau sejauh ini dari Polres Halmahera Utara sudah paling tidak dengan kejadian curanmor dan lain-lain,
misalnya handphone. Apakah sudah ada indikasi orang-orang yang menampung barang-barang tersebut? Baik, untuk pertanyaan yang diajukan mungkin terkait dengan 480 ataupun penada. Jadi untuk sementara terkait dengan barang-barang yang kita amankan atau barang bukti yang kita amankan yaitu sepeda motor dan HP, kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan bengkel dan konter HP pun. Apabila ada motor ataupun HP yang mencurigakan, tolong diinformasikan ke kita. Untuk 480 atau sebagai penada itu masih dalam proses pengembangan. Apabila ada informasi lebih lanjut mungkin nanti akan kita sampaikan. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh kemudian Pak Kapolres tadi ada 8 unit motor dan masih kurang 1 unit motor itu jenis Solia. Itu di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk pelaku anak dengan inisial AG itu sudah dilimpah di kejaksaan. Jadi untuk berkas BB dan lain-lain termasuk tersangka pun pelaku anak dengan inisial AG sudah dilimpah ke kejaksaan. Artinya kita hanya menyampaikan di sini, tapi kita telah melakukan proses penyidikan dan kita telah melakukan proses diversi. Namun gagal di sini, jadi kita limpah berkas tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dan di kejaksaan pun dilaksanakan diversi karena memang pelaku memang anak. Mungkin satu lagi Pak, kejadian pelaku ini, apakah mereka ini berasal dari luar daerah ataukah di daerah sini? Untuk sementara untuk penyelidikan bahwa terduga pelaku anak dengan inisial CT dia berasal dari Morotai. Yang ini dia berasal dari Morotai. Dia datang ke sini karena memang dengan tujuan dia kerja, namun karena memang kebutuhan sehari-hari dia tidak terpenuhi, maka dia terpaksa untuk melakukan tindakan tersebut atau tindak pidana tersebut. Satu lagi Pak Kapolres. Apa namanya? Yang saya lihat itu kan ada di itu siapa? Pelaku itu di bawah umur. Kira-kira mereka itu kalau dikena pasal itu ada yang pasalnya di atas atau di bawah? Jadi pertimbangan begitu. Karena ada di bawah umur, ada di atas umur, melebihi dari Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk penerapan pasal terkait dengan terduga pelaku anak tetap kita lakukan diversi. Apakah diversi ini berhasil atau gagal itu tergantung daripada korban. Apabila korban menghendaki untuk diversi atau dengan kata lain bahasa gampang mediasi, ya, ketika korban berkenan untuk memaafkan dan lainnya itu bisa. Tapi ketika korban tidak berkenan terkait dengan proses diversi tersebut, maka diversi tidak dan itu pun diversi pun difasilitasi juga. Jadi kemudian barang-barang bukti ini setelah ini dikembalikan ke pemilik atau apa ini? Dilelang. Untuk barang bukti yang kita amankan, sementara kita amankan, kecuali kalaupun memang ada permohonan untuk pinjam pakai daripada korban, nanti kita menunggu petunjuk daripada pimpinan dalam hal ini Pak Kapolres.